di pos 3 beberapa pendaki ini. Bahkan beberapa ini makanya saya bisa cerita itu karena pengalaman orang-orang itu. Dia bilang banyak mendengar suara kan. Ranti itu sendiri ada puncak sejati namanya. Puncak sejati sendiri itu berada yang kalau kita di puncak itu ada sebelah kanan, ada gunungan lagi, ada gunung lagi. Itu ya? Iya, itu yang 2601. Dan itu habitatnya juga Black Panther, Mas. Macan kumbang. Ada, Pak? Ada. Jadi habitat macan kumbang itu ada di 3 gunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di segmentasi yaitu Kalih Podcast. Kali ini spesial banget karena ada salah satu satgas dari Gunung Ranti yang kemarin kita mau pengen mengulas lah sedikit banyak tentang Gunung Ranti. Allahu Akbar. Kursinya goyang. Oke. Jadi mungkin Pak Anam bisa perkenalan dulu ke teman-teman lah. Oke. Perkenalkan, saya Ahmad Hairul Anam. Saya salah satu relawan Satgas, satuan tugas di Gunung Ranti, seperti itu. Gitu, Mas. Ya. Untuk Gunung Ranti nih. Ya. Dulu pertama kali jadi Satgas itu gimana sih kronologinya, Pak Anam? Jadi ceritanya kenapa didirikan Satgas, ada Satgas di sana, itu berawal dari keresahan kita sebagai aktivis, bukan aktivis ya, sebagai orang yang senang menikmati alam lah, peduli dengan alam. Dulu tuh pernah kejadian di Ranti tuh banyak sekali sampah, Mas. Gitu. Sampah ya. Sama pendaki. Karena kan belum ada tim yang mengawasi pendakian, ya sejenis petugas lah. Iya, itu kan enggak ada ya. Kontrol petugas hanya di bawah. Dan pendaki-pendaki pun untuk peraturannya dulu belum ada. Belum ada dulu ya? Belum ada peraturannya sekarang sekitar tahun berapa itu? Itu 2018, 2019. Nah, itu masih belum ada peraturan pendakian. Jadi kita mendaki Ranti itu udah bayar tiket gitu kan. Udah jalan gitu aja. Udah dibebaskan lah. Bebas, gak ada peraturan apa. Mungkin dipikirnya kan orang pendaki pasti udah ngerti gitu kan. Ternyata kebanyakan pemula dengan kebanyakan agak ngerti kayak gitu-gitu. Jadilah sampah meludak. Nah, waktu itu kita naik, sampah kok banyak ya, kita turunin tuh. Satu trash bag setiap minggunya kita taruh di depan base camp. Rutin setiap minggunya. Sama teman-teman sendiri sih sebenarnya. Terus mungkin karena petugas itu akhirnya sungkan atau seperti apa, setiap kita naik kita gak boleh bayar. Gitu. Silakan naik ya, karena mereka tahu kita naik itu buat bersih-bersih gitu kan. Tidak hanya menikmati alam Ranti itu sendiri. Sampai akhirnya ada yang usul nih, gimana kok di Ranti itu ada relawan ya, Satgas itu tadi. Ada relawan Satgas yang membantu pengelola lah untuk menjaga lingkungan yang di sana, menjaga pendakian. Bolehlah, akhirnya terbentuklah Satgas waktu itu. Itu pada tahun berapa itu, Pak? Itu 2021. Berarti masih baru ya? Baru Satgas itu. Tak kira udah 2019, 2018 Pak. Tidak. Keresahan itu dan kerusakan itu terjadi di 2018, 2019. 2020 akhirnya kita membentuk tadi. Belum ya. Itu keresahan juga sampai 2021 kita terbentuk Satgas, ada logo dan keanggotaan waktu itu. Sebelum itu hanya relawan-relawan, teman-teman yang peduli, bawa turun sampah gitu aja. Kayak gitu, Mas. Ini kan satuan tugas. Nah, satuan tugas ini yang ada di dalamnya itu siapa aja? Selain relawan lah. Selain relawan, semua relawan. Semuanya relawan. Berarti nggak ada kayak entah itu Polhuta atau apa. Polhut sebagai backingan kita, sebagai pamongnya kita. Gitu. Sebagai yang punya kawasannya ada di sana. Karena Ranti itu sendiri kan masuk perhutani. Perhutani ya. Perhutani KPH Banyuwangi Barat gitu. Terus dikelola oleh pihak ketiga. Itu Ranti Adventure itu sendiri. Itu. Gitu ya. Jadi ada 3 logo di sana. Anyways, yang pegang Instagramnya Ranti Adventure adalah Pak Anam sendiri. Padahal gak ada yang tahu loh kalau itu yang saya pegang. Tapi kalau ini tayang, mereka udah pada tahu nih. Rahasia dibalik keindahan Instagram Ranti Adventure ada di tangan Pak Anam. Amin, insyaallah. Bisa dibantu-bantu footage lah. Siap. Oke, terus itu tadi mungkin keresahan 2018-2019. Saya juga penasaran sih, mungkin teman-teman juga masih belum tahu kapan sih pertama kali dibuka pendakian di Gunung Ranti.
Setahu saya dulu pernah tanya ke teman-teman pengelola itu di 2018. 2018. Pendakian ya. Dulu masih bagus, ada pintu gerbang, ada shelter-shelternya itu juga per pos. Itu ada pondoknya semua itu dulu. Sampai atas puncak itu ada pondoknya semua. Sampai di tahun 2019 yang kebakaran, yang Ijen juga pernah terbakar. Nah itu Ranti juga terbakar juga, ada badai dan sebagainya, badai api waktu itu. Akhirnya rusak semua fasilitas yang ada di sana sampai sekarang. Tapi ada niat perbaikan untuk kedepannya Mas. Saya pernah tanya sih masalah itu. Mungkin rahasia perusahaan pengelola kali ya. Oh, berarti masalah perbaikan. Sana ya. Ya, tim Satgas ini ranahnya untuk ini aja, pengawasan dan pengamanan. Perawatan. Ya, pengawatan dan kelestarian juga di sana, di kawasan. Kalau masalah administrasi dan sebagainya itu pure ke pengelola. Oh, ke pengelola. Iya. Terus mungkin sih ini bagi pendaki pemula mungkin pengen tahu sih. Nanti regulasi atau peraturan yang ada di Gunung Ranti itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan secara lebih lanjut. Sebenarnya lebih jelasnya itu kita bisa follow Instagram Ranti itu sendiri. Di sorotan sana sudah saya sematkan tentang peraturan pendakian di Gunung Ranti. Nah, tapi beberapa bolehlah kita jelaskan ya. Yang paling utama saja, paling krusial, yang paling banyak dilanggar nih. Nah, pendaki-pendaki. Ya, paling banyak dilanggar tuh biasanya yang sering buat api unggun. Api unggun di atas, di campground. Betul, di campground. Ya pastilah karena kan suhu dingin seperti itu. Pendaki kan pikirannya mungkin camping dengan api unggun kan gitu. Nah, paling berbeda aturan kalau kita di gunung. Nah, karena kenapa sih kita dilarang membuat api unggun dan sebagainya? Nanti ada uraiannya itu. Ada alasannya kenapa gitu. Jadi salah satunya yang dilarang di Ranti itu nggak boleh bikin api unggun. Terus kedua, dilarang membawa musik box. Ini yang paling sering nih bagi pendaki. Membawa alat musik box dan sebagainya itu mengganggu. Karena satwa yang ada di situ ya. Selain satwa itu sendiri ya pendaki yang lain yang mungkin sedang istirahat kayak gitu kan, bawa gitar, ketipung dan sebagainya. Kita kan untuk mendaki itu mencari ketenangan dan kenyamanan. Jauh-jauh dari gunung susah-susah, masa ya ketemu lagi yang keramaian yang kayak gitu kan gitu. Sekalian aja kemana kayak ke warung yang ada live music mungkin ya kayak gitu. Berarti benar-benar ingin menciptakan vibes yang tenang, nyaman gitu ya. Kita kembalikan fungsi pendakian itu sendiri, fungsi gunung itu sendiri untuk menghil kita, menyembuhkan pikiran kita yang mungkin kalut dan galau gitu kan. Ingin bengong, merasakan keindahan dan suara alam kan gitu. Ya datang aja ke Ranti langsung. Karena peraturannya demikian. Oke, mungkin regulasi selanjutnya Pak. Ya, dilarang membawa sajam atau senjata tajam ya. Itu aturannya adalah pisau, seperti pisau tebas yang 30 cm itu kita tidak perbolehkan untuk mendaki umum. Kecuali Satgas. Kalau Satgas justru harus bawa nih. Harus untuk bersih-bersih untuk bersih jalur salah satunya gitu kan. Mungkin ada pendaki yang nakal, kita bisa tebas juga kan. Tebas ininya maksudnya, tebas kesalahannya, bukan tebas kesalahannya, bukan tebas orangnya. Iya, tidak boleh ya. Terus vandalisme. Vandalisme itu salah satunya sering menempel stiker di tanda-tanda arah. Itu pelang-pelang juga tidak boleh. Ya nantinya kan bikin kotor kan. Vandalisme itu kan visual. Secara sampah visual lah intinya kayak gitu, nggak boleh juga. Dilarang membawa dilarang nyampah sembarangan. Jadi batu turun itu paling juga penting sih. Ya betul, walaupun itu juga sering terjadi tuh sampahnya. Masih sering terjadi. Sampahnya tuh nggak dibawa semua. Dibawa sebagian ataupun waktu dibawa terjatuh di jalur dan mereka nggak mau ambil. Ada sih kejadian kayak gitu. Beberapa yang sering dilanggar ya itulah peraturan di gunung dan umumnya lah itu pasti ya ada semua gunung. Karena peraturan Ranti itu sendiri kita meetingkan, kita acukan yang sesuai dengan pendakian itu sendiri dan kita juga referensi dari gunung-gunung lain juga kayak gitu. Ya, semoga kedepannya bisa kayak Merbabu kayak gitu ya. Jadi ada pengecekan sampah, kita hitung samanya. Ya relawan bisa kaya lah. Kalau sampah itu tadi emang benar-benar krusial banget ya. Krusial. Karena alam harus bersih dari bawaan manusia. Iya. Anggapannya filosofinya kan gini. Kita mendaki itu kan seperti sowan ke rumahnya orang gitu kan. Jadi berlakulah seperti tamu. Seperti tamu. Kamu berkunjung ke rumah orang, pastinya kan harus sopan. Nggak boleh gerusa-gerusuk, dilarang mengambil ataupun meninggalkan, itu nggak boleh seperti itu. Misal di rumahnya orang mau ngambil nih, kecuali kalau dikasih ya gitu kayak gitu. Dilarang mengambil apapun kecuali ambil foto. Iya, itu ada 4 kata itu kan yang sering pendaki-pendaki bilang.
Dilarang mengambil apapun kecuali gambar, Nah. gitu kan. Dilarang meninggalkan apapun kecuali jejak. Terus dilarang membunuh apapun kecuali waktu. Oke. Satunya apa? Kayaknya 3 doang itu ya. Yang paling familiar. Paling familiar. Itulah. Terus yang saya dengar ini kayaknya Gunung Ranti ini semakin ikut perkembangan zaman ya. Ada tiketnya sekarang bisa dibeli online ya? Betul. Jadi tiketnya sekarang itu pakai aplikasi yang bisa di-download di Apple Store atau Play Store. Namanya tiket pendakian. Nah. Jadi teman-teman yang mau mendaki Ranti itu harus download aplikasi itu dulu. Daftar via online. Nanti bayarnya di Basecamp tuh. Nanti vianya bayar di Basecamp saat registrasi ulang. Ya, memang kalau kita bicara tentang tiket pendakian ini harus mengikuti perkembangan zaman ya. Betul. Dan tiket pendakian itu sendiri kan develop yang bekerja sama dengan Perhutani. Jadi gunung-gunung yang ada dinaungi oleh Perhutani itu menggunakan tiket pendakian sekarang. Salah satu contohnya ya Raung, itu kita pakai tiket pendakian sekarang. Panderman, Buta ya, Buta itu juga pakai. Terus Penanggungan nih pakai juga. Jadi di aplikasi itu ada kok gunung-gunung yang pakai tiket pendakian kayak gitu. Seperti itu. Jadi nanti kalau semua masih belum punya lah aplikasinya, nanti ke sana bisa diinputkan atau bisa dibantu sama petugas. Mungkin bagaimana tata caranya itu ada kok di Basecamp, kita pasang bannernya tata cara langkah-langkahnya. Ya ada seperti itu. Jadi bisa membantu pendaki-pendaki yang belum tahu kayak gitu. Ya kemudian yang bisa diakses untuk Gunung Ranti. Betul. Mungkin ke topik selanjutnya yang lebih seru sih. Oke, apa itu? Hal-hal aneh yang mungkin Pak Anam temui atau teman-teman Satgas temui selama ya orang-orang pendakian di Gunung Ranti itu apa sih? Aneh dulu ya. Aneh nih ya. Aneh beda sama mistis nih. Oke, aneh dulu. Kalau aneh saya tuh pernah menemukan pendaki itu bawa ring light Mas naik gunung. Jadi dia bukannya pakai headlamp yang itu center di kepala, enggak, dia pakai ring light gini. Pakai buletan itu, ring light. Oh dia mungkin sekalian dibikin apa tongkat. Itu trackball. Bikin trackball. Jadi pakai ring light dia tuh terang sendiri gitu kan. Bagi saya itu aneh juga. Aneh. Dengan medan ranting seperti itu kan. Iya. Dia bawa ring light selamat sampai atas tuh bagus lah gitu kan. Sebuah skill tersendiri. Kalau anehnya sih itu ya mungkin yang pernah saya temui. Itu ya yang paling mungkin out of the box lah. Out of the box ya. Mungkin harusnya pakai senter HP mungkin. Tapi kalau pakai relay kan lebih terang mungkin gitu. Iya. Biar menyala di jalur pendakian. Menyala sendiri. Iya itu. Mungkin lihat kali ya nanti dia orangnya kalau di notice. Jangan lupa komentar di bawah. Iya. Terus kita lanjut ke hal yang lebih mungkin mistis lah. Mistis ya. Setiap gunung kan pasti ada sisi mistisnya tersendiri. Mungkin di Gunung Ranti yang pernah Pak Anam temui itu seperti apa sih? Selama ini alhamdulillah ya. Kalau ditemuin langsung dar di muka itu nggak pernah saya. Alhamdulillah. Dan saya tidak ingin seperti itu. Tapi seperti halnya di gunung-gunung lain, pastilah ada kejadian yang mistis. Itu pernah kejadian kesurupan nih. Kesurupan. Bukan hipotermia ya. Kesurupan tuh di pos 2 itu juga sering kejadian. Di pos 3 beberapa pendaki ini, bahkan beberapa ini makanya saya bisa cerita itu karena pengalaman orang-orang itu. Dia bilang banyak mendengar suara katanya di pos 3 tuh. Suara yang kayak apa yang viral suara itu cewek. Suara harimau. Bukan, suara cewek kayak minta tolong gitu. Terus kayak bisik itu di pos 3. Itu yang sering kejadian. Tim Satgas sendiri waktu itu juga ngalamin. Itu sweeper saya anak Jember itu namanya Mas Vicky. Itu waktu itu jadi sweeper dan dia mendengar kayak gitu tuh. Dan beberapa kali pendaki-pendaki lain yang berkelompok juga pernah mendengar suara-suara itu. Di pos 3? Di pos 3. Entah itu mistis atau gema dari bawah atau bagaimana, kita masih belum tahu sih. Tapi hal kayak gitu kan, masa sih tengah malam subuh-subuh ada orang teriak-teriak bang. Kayak gitu. Waktu itu trekking malam sih jam 2 pagi. Gitu. Ya kalau emang sih, kalau horor itu kita percaya nggak percaya sih. Iya betul percaya. Juga di sana itu sampai karena familiarnya ya saya di sana itu saya kasih nama mereka itu Siti dan Nurul. Ini beberapa teman saya pasti udah tahu nih Siti sama Nurul itu apa gitu kan. Terus pendaki-pendaki yang pernah daki bareng sama saya itu pasti saya ceritakan tuh siapa tuh Siti sama Nurul gitu. Nah, siapa sih Siti dan Nurul? Nah itu pertanyaan tuh nanti tuh bisa next ya. Oke, siap gitu. Untuk yang mistis. Oke, mungkin ke topik yang terakhir coba. Iya. Orang mau ndaki ke Ranti itu nyari apa sih?
Kalau menurut Pak Anam nih. Oke. Ranti itu sendiri itu dikenal di kalangan pendaki yang ada di sini itu sebagai satu-satunya titik samudra awan di Banyuwangi. Di Banyuwangi. Jadi apa namanya ya, orang-orang berburu samudra awan kalau di Gunung Ranti. Terkenalnya sebagai samudra awan. Iya, samudra awannya Banyuwangi lah. Hanya orang-orang beruntung. Nah, tapi ada caranya tuh. Gimana caranya kita bisa dapat samudra awan? Nah, mendakilah di bulan-bulan tertentu seperti kayak mulai April nih, mulai April ke atas itu kebanyakan. April sampai ini bulan-bulan pendakian itu kan puncaknya di 17 Agustus kan. Nah, sampai di Oktober tuh masih bagus. Saya pernah nemuin itu di Oktober itu samudra awannya cantik sekali. Boleh kalau Oktober itu matahari itu tepat di timur kita pas gitu. Ya enggak juga sih. Maksudnya samudra awannya masih ada, cuaca masih bagus di bulan-bulan itu. Kan bukan bulan penghujan, musim kemarau kan gitu. Jadi nanti bagus. Samudra awannya. Yang diburu orang-orang di Ranti itu samudra awan. Gitu. Selain samudra awan mungkin ada lagi. Suasananya mungkin ya. Karena salah satu pendakian pendek yang dimaksud pendek itu 1 sampai dengan 2 jam kita sampai puncak. Dan itu memang minat khusus dan pendakiannya itu cuma Ranti di Banyuwangi. Gunung lain di sini seperti Raung itu kan butuh berhari-hari bang, 1 sampai 2 hari. Kalau Ranti hanya 1 sampai 2 jam kita sudah sampai puncak. Yaitu dengan jalur pendakian seperti gunung-gunung pendakian. Berbeda dengan Ijen. Ijen sendiri kan lebih bukan ke minat khusus tapi sudah umum itulah. Destinasi wisata. Kalau Ranti sendiri minat khusus, jadi wajib menggunakan perlengkapan yang siap, menggunakan mental yang siap dan fisik yang siap. Karena jalurnya sendiri itu terkenal tanpa landai. Nah itu dia, kayak kita kalau daki ke gunung yang agak besar itu langsung summit gitu ya. Nah itu Ranti sendiri itu summit attack namanya. Jadi dari base camp langsung ke puncak. Puncak camping ya, summit attack. Landainya itu dikit banget. Ada dikit sih 5 meter kalau nggak salah. Di atasnya pos 3. Ya, yang belok itu. Betul. Itu lucunya dulu saya pernah nemukan ada pendaki yang camp di situ bang. Oh gitu lah? Iya, mungkin dia nggak tahu kalau dikit lagi puncak nih. Dia udah kecapean di sana, bikin tenda di situ. Sampai akhirnya ada pendaki turun besoknya, Mas ngapain camp di sini? Masih jauh Mas, saya capek. Mas puncaknya udah di sebelah sini. Karena Ranti sendiri itu kan nggak gaduh nggak apa, dia pikirnya masih jauh kan gitu. Itulah kejadian. Memang tenang banget ya vibes-nya. Tenang banget, tenang dan syahdu. Oh ya, yang terakhir ini saya hampir lupa. Katanya sih puncak 2601 yang selama ini dipasangi plakat itu katanya bukan puncak yang sesungguhnya. Betul, itu benar. Betul sekali. Gimana itu ceritanya, Pak? Jadi Ranti itu sendiri ada puncak sejati namanya. Puncak sejati sendiri itu berada yang kalau kita di puncak itu ada sebelah kanan, ada gunungan lagi, ada gunung lagi. Itu ya? Iya, itu yang 2601. Kalau camping ground itu yang biasanya kita buat camp, yang biasanya buat menikmati samudra awan ya. Betul, itu cuma 2500-an. Kayak gitu. Kenapa sih ada plakat 2601 di camping ground? Karena puncak sejatinya masih belum dibuka buat umum, Mas. Itu. Karena banyak hal lah kenapa nggak dibuka buat umum. Mulai dari 1 jalurnya nih. Terus 2 itu kawasan hutan lindungnya juga masih banyak ini hewan dan tumbuh-tumbuhan kayak gitu. Jalurnya juga berbahaya. Tapi Pak Anam pernah ke sana? Kita udah sering, tim Satgas sudah sering ke sana. Ya buat buat pengecekan juga kalau ada pemburu mungkin atau apa. Nanti boleh lah kalian traveler diajak ke sana. Bisa. Jadi bisa lihat endemik kan di sana itu kan ada 21 endemik jenis burung. Oh, 21 jenis burung. Betul, di Ranti itu. Faunanya itu lumayan bagus, lumayan banyak. Dan itu habitatnya juga black panther, Mas. Macan kumbang. Ada. Jadi habitat macan kumbang itu ada di 3 gunung. Raung, Ijen itu sendiri sama Ranti. Suket juga, Deng. Suket itu juga habitatnya black panther. Kayak gitu. Tapi orang daki ada yang pernah lihat nggak? Kalau di jalur pendakian, hebatnya mereka itu kan punya teritorial sendiri. Jadi nggak mungkin mereka tuh masuk ke wilayah yang sering dilewatin orang. Kecuali kita masuk ke teritorial mereka seperti Puncak 2 itu. Itu salah satu perlintasannya. Bisa jadi ketemu di situ. Tim Satgas juga pernah kok. Pernah ketemu. Jadi bentukannya itu kan dia pendek tuh, hitam, kayak jenis terjangan gitu aja waktu itu. Waktu zaman kebakaran dia turun kok. Turun waktu itu di pinggir jalan. Bukan, kalau ke base camp orang. Itu di pinggir jalan waktu itu karena mungkin kebakaran tadi dia turun. Itu kejadian di 2019 dulu. Gitu Bang. Itu mungkin yang menjadi misteri selama ini. Ternyata bukan
puncak yang sesungguhnya ya. Betul. Yang itu cuman campground. Campground yang dibuka buat umum kayak gitu. Yang 2601 dan ada plakatnya di sana, itu di sebelah. Di jalur 2 lah, kita mesti bilangnya apa, jalur 2. Jalur 2. Sudah ada jalurnya memang. Berapa jam kira-kira dari campground ke itu? Oh, dari camping ground ke puncak itu 1,5 jam. Itu ya bagi yang tahu jalur. Bagi yang nggak tahu ya mungkin bisa lebih gitu kan, karena harus babat jalannya itu. Ada tumbuhan jelatang itu udah gede-gede bang di sana. Kalau yang selama ini kita tahu di jalur Ranti itu kan yang kecil tuh. Iya. Yang paling segini-segini lah gitu. Kalau di jalur 2 itu sudah jadi pohon. Pohon jelatang gitu. Berarti vegetasinya sangat tertutup sekali. Betul, vegetasinya tertutup, rimbun, lembab juga. Kita harus melewati 2 lembahan. Kalau mau ke puncak 2 itu ada puncaknya sebenarnya ada 4. Ada 4. Ranti itu sendiri makanya dibilang Gunung Rantai itu mungkin mirip rantai dan berjajar kan gitu. Oh gitu. Salah satu yang pernah saya dengar sih dari narasumber yang ada di sana gitu. Jadi ada camping ground tuh puncak 1, nanti ada puncak 2, puncak 3, sama puncak 4. Nah, jadinya sejati itu sebenarnya ada di puncak 4 kayak gitu. Oh gitu. Ya mungkin itu nanti bisa diulas lebih lanjut oleh orang yang lebih berwenang. Betul, lebih kompeten. Gitu. Karena mungkin Pak Ana masih belum berani melewati. Belum berani melewati beliau. Nanti saya kasih tahu lah juru kuncinya di Gunung Ranti ya, gitu. Beliau yang lebih bisa menjelaskan sejarahnya Ranti itu seperti apa dan bagaimananya gitu. Iya. Mungkin itu dia podcast kami ya. Kali podcast di channelnya Kali Traveler tentang ulasan Gunung Ranti. Mungkin buat teman-teman yang masih kurang apa sih yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan di komen, nanti Pak Anam bolehlah Bandi jawab gitu ya. Insya Allah. Siap. Makasih buat teman-teman yang udah nonton sampai di sini. Semoga bermanfaat karena because traveling we are nothing.